Selamat pagi anak-anak kelas 4B. Pagi ini Miss akan menjelaskan bagaimana cara kita mempresentasikan pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Nah, sebelumnya kan sudah Miss jelaskan bagaimana contoh sifat-sifat tokoh dalam cerita. Tokoh itu adalah orang yang berperan dalam cerita tersebut. Bisa berupa manusia juga, bisa juga berupa hewan, ya karena. Nah, sekarang kita akan belajar mempresentasikan pendapat kita bagaimana sifat tokoh dalam cerita tersebut. Nah, perhatikan dalam video ini. Pendapat tentang watak tokoh dalam cerita. Watak artinya sifat tokoh. Nah, watak itu adalah sifat tokoh ya nak. Tokoh berwatak terpuji. Tokoh yang memiliki sikap baik dalam cerita dan sikap yang patut untuk ditiru. Nah, misalnya sifatnya itu jujur, rajin, ceria, peduli, atau bertanggung jawab. Nah, itulah contoh-contoh sikap tokoh berwatak terpuji. Nah, ada juga tokoh yang berwatak tidak terpuji. Nah, tokoh yang memiliki sikap yang tidak baik dalam cerita dan sikapnya tidak boleh ditiru. Misalnya pembohong, malas, tidak peduli, kikir, sombong, suka mencuri, jahil. Itu adalah contoh-contoh tokoh yang tidak terpuji. Nah, dari kedua tokoh terpuji dan tidak terpuji ini, kita menirukan yang terpuji saja ya nak. Nah, contohnya ada di sini. Ayo ceritakan watak dalam percakapan berikut. Ada Ibu dan Denny. Ayo segera mandi Denny, hari sudah mulai malam. Lalu Denny menjawab, nanti saja Bu, aku masih ingin tetap bermain. Nah, tokoh si Denny ini sifatnya itu tidak terpuji karena dia malas. Nah, menyampaikan pendapat tentang suatu cerita, hal-hal yang perlu diperhatikan itu yaitu memahami temanya cerita itu apa dan juga menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nah, dari cerita yang sudah Miss tampilkan tadi, sifat si Denny itu adalah sifat tidak terpuji karena dia malas. Padahal sudah mulai malam katanya, hari sudah mau malam, kata ibunya kan. Nah, tapi dia masih tetap bermain. Itu adalah sifat tokoh yang tidak terpuji. Nah, ibu itu sifatnya perhatian kepada Denny untuk menyuruh Denny supaya mandi. Itu adalah contoh sifat terpuji. Nah, sekarang kamu baca buku kamu halaman 80. Ada soal tentang Pak Safar yang dermawan. Nah, setelah kamu baca, kamu jawab pertanyaannya. Yaitu tentang ada 4 pertanyaan. Di mana tempat terjadinya cerita tersebut? Setelah kamu baca, kamu harus tahu di mana tempat terjadinya. Siapa saja tokoh dalam cerita? Apa hal baik yang bisa kamu contoh dari Pak Safar? Berarti Pak Safar ini sifatnya itu apa yang perlu ditiru, apa perlu yang baik. Nah, kemudian tuliskan pendapat tentang sikap Pak Safar dan dalam kotak berikut. Kemudian ceritakan pendapat tersebut di dalam kelas dengan percaya diri tanpa melihat buku. Itu tidak perlu ya nak, cukup kamu tuliskan saja ya. Oke, seperti itulah cara kita untuk mempresentasikan pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Oke, jadi ketika kamu membaca cerita harus benar-benar memahami dan juga kamu baca dengan baik menggunakan tanda titik dan tanda koma ya nak ya. Oke, pahami anak-anak ibu guru. Demikian penjelasan Miss, selamat pagi.